Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annelisa Rizky Fauzia dengan NIM 25080574343 dari kelas 2025F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran terhadap ekonomi dan bisnis internasional. Nah, konflik ini bukan hanya soal politik atau militer saja, tetapi juga berdampak luas ke ekonomi global, terutama pada harga energi, perdagangan, dan strategi bisnis perusahaan di seluruh dunia. Pertama, kita lihat kondisi ekonomi Amerika Serikat. Pertumbuhan PDB real pada 2025 sebesar 2% dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 2,4% hingga 2,5% pada tahun 2026. Didorong oleh konsumsi domestik yang kuat. Nah, secara struktur, PDB US sangat besar mencapai sekitar 30,8 hingga 31 triliun dolar pada tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat pada 2026. Ekonomi didominasikan sektor jasa sekitar 80%, diikuti industri 18,9% dan pertanian 0,9%. Lalu di pasar tenaga kerja, kondisi cenderung stabil dengan pengangguran rendah sekitar 4-4,4%. Meskipun pertumbuhan lapangan kerja melambat, produktivitas justru meningkat signifikan hingga sekitar 4-5% pada tahun 2025 karena teknologi dan AI. Nah, dari sisi kebijakan, inflasi mulai menurun ke sekitar 2,7% pada akhir tahun 2025. Namun masih menjadi perhatian utama, suku bunga diperkirakan turun ke sekitar 3,4% pada tahun 2026. Meskipun tetap dipengaruhi resiko kenaikan harga energi dan gangguan global, secara keseluruhan, ekonomi US menunjukkan kombinasi antara stabilitas, inovasi teknologi, dan tantangan kebijakan yang masih harus dihadapi. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam perdagangan global, Amerika Serikat mulai mengurangi ketergantungan pada Cina dan menuju kerjasama regional dan negara mitra yang sejalan. Defisit perdagangan masih besar, tetapi mulai menurun secara signifikan. Ekspor US juga mencapai rekor tinggi, terutama dari sektor industri, energi seperti gas alam, pesawat, dan farmasi. Selain itu, US memiliki keunggulan besar di sektor jasa dengan surplus yang tinggi dari perjalanan, bisnis, dan teknologi. Impor masih bergantung pada teknologi, semikonduktor, otomotif, dari mitra regional seperti negara Meksiko dan Kanada. Lalu perjanjian perdagangan USMCA menjadi kunci kerjasama regional karena US juga menggunakan tarif sebagai alat kebijakan perdagangan dan mendorong reformasi sistem perdagangan global. Nah, dalam sektor energi, Amerika Serikat mengalami perubahan dari negara importir jadi eksportir neto energi. Produksi minyak meningkat hingga 13,6 juta barel per hari. US menjadi salah satu eksportir LNG terbesar di dunia. Nah, untuk menjaga stabilitas, pemerintah mengandalkan cadangan strategis minyak atau SPR sebagai alat pengendali pasokan dan harga. US melakukan transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, dan mulai mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lalu yang selanjutnya ada hubungan negara US dengan Iran. Yang pertama ada hubungan diplomatik. Pada awal tahun 2025 sempat dilakukan inisiatif diplomasi melalui negosiasi nuklir di Oman dan Italia. Namun gagal karena perbedaan tuntutan, terutama terkait penghentian program nuklir Iran. Nah, pada pertengahan 2025, serangan fasilitas nuklir Iran yang membuat proses diplomasi terhenti. Selanjutnya yaitu puncaknya pada Februari tahun 2026 saat operasi militer US dan sekutunya menewaskan Ali Khamenei. Lalu kepemimpinan Iran beralih ke Mojtaba Khamenei yang cenderung lebih keras terhadap US. Lalu selanjutnya yaitu hubungan perdagangan. Nah, kebijakan tekanan maksimal membatasi ekspor energi Iran dan memicu krisis ekonomi termasuk melemahnya nilai rial hingga lebih dari 1,4 juta per US dollar. Lalu respon Iran menutup Selat Hormuz
yang mengganggu 20% pasokan minyak dunia sehingga harga minyak naik $107 per barel. Iran juga mulai menggunakan yuan dalam perdagangan untuk menantang dominasi dolar US. Selanjutnya, hubungan perdagangan. Aliansi antara US, Israel, dan Inggris melawan poros perlawanan, melibatkan proksi Iran di Lebanon, Yaman, dan Irak. Negara Teluk mendukung keamanan US untuk melindungi pasokan energi. Lalu Rusia memberi dukungan intelijen dan Tiongkok sebagai mediator sekaligus pembeli utama minyak Iran. Selanjutnya, dampak konflik terhadap negara US. Yang pertama, dampak ekonomi. Perekonomian US pada tahun 2026 tetap tumbuh di kisaran 2,4% sampai 2,6%. Namun, tertekan inflasi akibat konflik Timur Tengah. Lalu, penutupan Selat Hormuz menyebabkan minyak naik hingga $107 per barel dan berdampak pada kenaikan harga bensin. Lalu, operasi Epic Fury yang besar berisiko memperlebar defisit anggaran. Nah, defisit federal yang pada tahun fiskal 2025 telah mencapai 1,8 triliun dolar atau sekitar 5,9% dari PDB. Lalu dampak perdagangan internasional. Perdagangan US menunjukkan penurunan defisit sebesar 24% akibat kebijakan America First. Sekaligus pergeseran mitra dagang dari Tiongkok ke Meksiko dan Kanada melalui USMCA. Penutupan Selat Hormuz mengganggu 20% pasokan energi global, sehingga meningkatkan biaya pengiriman dan mengganggu rantai pasokan internasional. Selanjutnya, dampak bisnis dan investasi. Ketidakpastian geopolitik. Dengan mengalihkan dana ke aset aman, sehingga memperkuat nilai dolar US ke kisaran 99 sampai 100. Meskipun kebijakan OBBBA mendorong investasi manufaktur, tapi 30 miliar dolar investasi teknologi rendah karbon keluar karena fokus beralih ke energi fosil. Lalu kenaikan bahan bakar, perusahaan kenakan surcharge sebesar 3,5% oleh Amazon akibat lonjakan harga bahan bakar. Lalu yang terakhir ada dampak strategi bisnis. Korporasi Amerika mengadopsi strategi resiliensi proaktif dengan mempercepat model nearshoring ke Meksiko untuk menghindari kerentanan jalur maritim lintas samudra yang rentan terhadap blokade. Selain itu, 18% perusahaan menggunakan AI untuk tekan biaya, tenaga kerja, dan produksi. Lalu di sektor agribisnis, petani mengalihkan sekitar 1,5 juta hektar lahan dari jagung ke kedelai untuk menekan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk. Lalu sebagai kesimpulan, konflik antara Amerika Serikat dan Iran memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi global, khususnya pada sektor energi, perdagangan, dan bisnis internasional. Meskipun ekonomi Amerika Serikat masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil, konflik ini memicu kenaikan inflasi akibat lonjakan harga minyak dan terganggunya rantai pasok global. Selain itu, ketegangan geopolitik mendorong perubahan strategi perdagangan dan investasi, termasuk pergeseran mitra dagang serta relokasi produksi. Bagi dunia bisnis, kondisi ini menuntut adaptasi melalui efisiensi biaya, pemanfaatan teknologi, dan diversifikasi pasar agar tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.